Yang ini juga seru nih, ketahuan loh. Kenapa? Mamam. Kenapa? Karena menurut gue ini udah harusnya lo tuh ketangkep ya. Emang udah waktunya aja ya. Kenapa Iya. emang? Ya jadi ceritanya tuh ada orang yang dulu pernah berbuat kejahatan di masa yang lampau. Dan akhirnya sekarang dia ketangkep kurang lebih gitu detikers karena dia melakukan kejahatan yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut gue kayak memang something will never change. Jadi ibaratnya udah diselamatin sekali sama Tuhan, terus Iya. masih ngelakuin lagi dan sekarang kena batunya. Iya, even itu tuh harus menunggu 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya. Dan tak nggak kesini dulu dong. Dan tak akan terjadi No. apa adanya, walau harus menunggu. 1010 tahun lamanya. Kali ini ada Mas Ahmad Hussein Syauki, reporter Detik Jateng yang akan bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi, Mas Ahmad. Halo. Halo, selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi dan Detikers seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Halo, sehat Mas Ahmad? Sehat, alhamdulillah. Moga dengan Mas Aryo dan Mbak Indi juga sehat ya. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah kita sehat semuanya. Tapi begitu mendengar kabar yang satu ini, kita antara sehat gitu ya, karena senang akhirnya selama 10 tahun ketangkep, sama ada gemes-gemesnya juga gitu loh Mas. Kayaknya kok bisa harus nunggu 10 tahun sampai ketangkep nih, gimana ceritanya nih Mas? Iya. Baik Mas Aryo dan Mbak Indi, ini kasus ini sebenarnya cukup unik, karena kejadian yang kronologisnya itu pada minggu kemarin tanggal 29 September, ini sekitar pukul 2 dini hari, ini tersangka si Marioto alias M ini, umurnya 45 tahun, warga Mulo Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mas Ahmad. Iya. Ya, halo Mbak Indi. Iya. Agak terkendala teknis tadi karena sinyalnya sepertinya hilang. Silakan Mas Ahmad. Ya, jadi kronologis pengungkapannya sahabat saya sampaikan Mas Aryo, ini bermula dari pada hari Minggu tanggal 29 September sekitar pukul 2.00 dini hari, bertempat di sebuah rumah warga di Desa Padas, Kecamatan Karanganom. Ini terjadi percobaan pencurian sandal dan sepatu. Pelaku ini sempat melompat pagar kemudian hendak mengambil sepatu di teras rumah Mas Aryo dan Mbak Indi. Tetapi oleh pemiliknya ini terpergok, kemudian dikejar, kemudian tertangkap di jalan di depan rumah oleh warga. Nah kemudian Polsek Karanganom mendapati informasi yang demikian, kemudian menjemput tersangka ini, menjemput pelaku pencurian ini. Sebelum mengambil sepatu ini sudah dibawa ke Polsek. Kemudian di dalam interogasi di Polsek, tersangka ini berbelit-belit Mas Aryo dan Mbak Indi, sempat mengaku bernama Margono, sempat mengaku berasal dari Jambi, sempat mengaku berasal dari Blora dan lain sebagainya. Tetapi polisi tidak yakin karena logatnya ini logat orang Jawa dan namanya nama Jawa. Kemudian didalami oleh penyidik di Polsek Karanganom ini, tetap berbelit-belit dia tidak membawa identitas selembar pun. Jadi karena tidak ada identitas, kemudian Pak Kapolsek memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan tim identifikasi Satreskrim Polres Klaten untuk mengidentifikasi melalui sidik jari orang ini sebenarnya siapa. Akhirnya terungkap namanya Marioto. Alamatnya di Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian dari Polsek Karanganom berkoordinasi dengan Polres Gunung Kidul dan Babin Kamtipmas di desa tersangka ini tinggal. Dan terhubung itu Mas Aryo dan Mbak Indi. Kemudian didapati keterangan bahwa tersangka Marioto ini sudah 10 tahun tidak pulang. 10 tahun tidak pulang karena menjadi buron kasus pembunuhan di Cilodong, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Polda Metro Jaya, tahun 2014. Nah, kemudian setelah mendapati keterangan itu, Mas Ahmad, bahwa ada DPO atas nama saudara. Ya, silakan dilanjut. Selamat pagi Mbak Indi. Halo. Ya, kemudian dari hasil koordinasi antara Polsek Karanganom dengan Polsek Sukmajaya dan Polresta Depok, ini membenarkan bahwa si M. Marioto ini memang masuk DPO kasus pembunuhan di tahun 2014. Nah, kemudian pada minggu kemarin dini hari dijemput oleh tim dari Polsek Sukmajaya dan Polresta Depok, dibawa ke Polresta Depok untuk proses
penyidikan kasus pembunuhannya yang berlangsung 10 tahun yang lalu. Demikian Mas Aryo dan Mbak Indi di studio. Ini pertanyaan aku adalah 10 tahun dalam masa pengejaran sampai DPO dan baru ketahuan. Ini pun karena hal yang sepele ya. Ibaratnya karena dia nyolong sendal dan sepatu gitu kan. 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, Mas. Boleh diceritakan mungkin pelariannya Iya. kemana aja sampai dia bisa tidak ditemukan selama 10 tahun itu, Mas? Baik Mas Aryo. Dari proses interogasi permintaan keterangan di Polsek Karanganom ini, pelaku ini mengaku dalam pelariannya setelah kejadian itu dia langsung lari ke Jambi. Dia bekerja serabutan di Jambi. Kemudian tahun 2023 baru kemudian berpindah ke Klaten Mas Aryo. Ngekos di Klaten tanpa KTP ini. Jadi ngekos kemudian bekerja serabutan di Kabupaten Klaten. Jadi selama setahun sejak 2003 sampai 2004 ini posisinya di Klaten ngekos sendirian. Tidak ada keluarganya, dia bekerja serabutan seadanya, Mas Aryo dan Mbak Indi di studio. Iya. Mas, ini juga jadi pertanyaan ya. Ini kan kalau kita lihat dari tayangan video CCTV rumah warga gitu, ini orang beneran nyolong sendal tuh bukan kayak nyolong sendal di masjid saat Jumatan yang iseng-iseng lucu gitu ya, berhadiah. betul. Tapi ini emang niat banget. Iya. Tapi motifnya apa sih Mas? Ini kan maksudnya kejadian nyolong sendal ini tuh jadi sebuah kejadian yang akhirnya membongkar kasus yang lebih besar lagi ya. Karena dia sudah buron Betul. 10 tahun dan menjadi pembunuh gitu. Apa Iya, motif dia betul, Mbak Indi. menjual sendal karena dia butuh untuk dipakai sendiri kah? Apakah karena dia mau jual untuk mendapatkan uang? Seperti apa Mas? Iya. Kalau dari hasil pemeriksaan di Polsek Karanganom ini Mbak Indi, pelaku ini mengaku bahwa Iya, Mas Ahmad. TV itu TKP-nya di Jonggerangan, Kecamatan Klaten Utara. Iya, halo Mas. Iya, Mas Aryo. tadi agak maaf, tadi terputus Mas terputus. saat mau Jadi, menjelaskan Pelaku ini kronologinya. mengambil, Mhm. iya. Jadi pelaku ini mengambil sendal dan sepatu Mbak Indi, ini untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ah, Sebelum melakukan pencurian percobaan di Karanganom ini sempat mencuri di Klaten Utara itu sebanyak 2 rumah, 2 kali pencurian. Dan oke. ini untuk dia hidup karena dia bekerja di Klaten ini menjadi buruh serabutan Mbak Indi. Nah kemarin terakhir proyek yang dia ikuti itu sudah selesai, sudah berhenti. Artinya dia sudah tidak punya pekerjaan lagi Mbak Indi. Kemudian dia mencurilah ini keliling dari perumahan ke perumahan Mbak Indi. Dan tertangkapnya kebetulan di wilayah Polsek Hukum Karanganom Mbak Indi di studio. Oke, iya ini kita bisa bilang blessing in disguise ya Mas ya, karena dia mencuri untuk kebutuhan dia dan akhirnya tertangkap sehingga sekali lagi Betul. terbongkarlah kasus yang lebih besarnya. Mas, tapi ini pertama kalinya beliau ini, inisial M ini melakukan pencurian sepatu dan sandal atau sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya di awal bulan yang lalu di bulan September Mas Aryo, ini tersangka ini sudah mencuri 2 kali, tetapi tidak tertangkap di wilayah Klaten Utara ini. Mas, mohon izin, apakah ada interview sampai sedalam itu sampai ditemukan kira-kira berapa sih harga satu sepatu kalau dijual dari hasil curian gini Mas? Ya, harga sepatu hanya dijual sekitar 50.000 Mas Aryo dan Mbak Indi. Oh, Dan itu dijual di luar oleh tersangka ini untuk bertahan hidup semata-mata Mas Aryo dan Mbak Indi. Ya, ya, oke. Mas, tapi tadi untuk ngomong-ngomong dia sempat tinggal di Klaten ini tuh dengan kerja serabutan sama sini, terus udah gitu banyak cara gitu ya, misalnya ngekos yang nggak dibutuhkan KTP dan segala macam. Apakah mungkin ada sanak keluarga juga yang mungkin ya meskipun nggak tinggal bareng tapi terdeteksi melindungi beliau karena kan ini lumayan lama ya penyamaran beliau sana sini selama 10 tahun bisa tidak terungkap? Iya. Kalau dari pengakuan tersangka M ini Mbak Indi, di Klaten itu sudah tidak punya saudara. Jadi dia ini sendirian, belum ayahnya ini juga tinggal di Gunung Kidul bersama ibunya. Nah tersangka ini sudah tidak pulang karena ketakutan rumahnya di Gunung Kidul sudah selalu diburu oleh polisi. Jadi dia hanya berkeliaran antara Klaten dan sekitarnya Mbak Indi dan Mas Aryo di studio. Ya. Oke. Ya, Mas Ahmad, terima kasih untuk informasinya Mas Ahmad. Ini cukup menarik sekali siap. gitu ya, karena bisa dibilang bahwa
ya pasti nggak cuman ada inisial M ini, masih banyak inisial-inisial lainnya yang melakukan hal serupa Betul. gitu. Betul. Tapi ini karena aku pribadi punya pengalaman kecurian sendal dan sepatu waktu itu di rumah gitu ya. Rasanya kayak ketemu kayak gini tuh rasanya miris aja. Karena pada saat itu aku sampai nggak bisa ke kampus karena ya nggak punya sendal ataupun sepatu buat keluar rumah gitu kan. Jadi rasanya bete aja. Nggak apa-apa kalau mau ketawa-ketawa. Enggak, bukan masalah duit sepatunya ya, tapi kayak cuy gue mau berangkat terus nggak ada. Iya bener. Kan sebel gitu ya. Meskipun rasanya juga tetap gemes masalah harganya juga ya. Karena harga yang kita beli, harga sepatunya tuh gak segitu nih. Ya, tapi tapi maksudnya begitu kita dijual 50.000 tuh rasanya kayak Iya benar. Ya maksudnya astagfirullahaladzim. insya Allah kita punya sepatu yang lain gitu ya dan bisa beli lagi. Tapi kan kayak bete, gue tuh mau pakai sepatu itu ke sekolah nggak mau tahu kan gitu ya. Enggak, itu kamu doang. Itu lo doang. Gak ada orang yang kayak gue gak mau keluar rumah kalau gak pakai sepatu yang itu. Gak ada nih. Gue tuh kan moodnya udah dipikirin, mood boardnya dari malam. Besok gue pakai celana apa, baju apa, sepatu. Pas gue besok lihat sepatu itu nggak ada kan gue bete banget yo. Mas Ahmad terima kasih banyak. Makasih, kita Mas. hentikan dulu obrolan itu. Ini kita akan perpanjang lagi setelah kita pamitan sama Mas Ahmad. Terima Iya. kasih. Sampai ketemu lagi Siap, ya Mas. terima kasih, Mas. Bye. Aryo dan Mbak Edi di Terima studio. kasih. Terima Lesson kasih, terima learned kasih. number 1, jangan taruh rak sepatu di luar berarti. Iya.